Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan terjadi pertempuran sengit antara Roro Wilis, Endang Widuri, Aryo Saroko dan kawan-kawannya melawan gerombolan Lowoijo. Lowoijo berhadapan dengan Mantingan. Mantingan bertahan karena Lowoijo menyerang dengan sengitnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Dalam keadaan demikian, maka seluruh bagian tubuh Bagolan dialiri keringat dingin. Mati-matian ia harus menyelamatkan dirinya dari kesiapan itu. Gumpalan bayangan rantai Widuri yang gemerlapan itu membuatnya pening. Segera Bagolan mengumpulkan tenaga lahir batin sambil menggertu tak habis-habisnya. Untunglah bahwa ia memiliki tenaga raksasa melampaui tenaga Widuri. Sadar akan kelebihannya, maka sekali-kali ia tidak menghindari serangan-serangan lawan kecilnya. Dengan sepenuh tenaga ia mencoba untuk melawan setiap serangan dengan serangan. Widuri pun sadar akan keadaan ini. Untunglah bahwa ia bersenjata rantai yang lemas, yang tidak mengguncangkan tangannya dalam benturan-benturan yang terjadi. Namun ia selalu menjaga bahwa ia harus menghindarkan rantainya untuk tidak melilit senjata Bagolan, kecuali dalam kecepatan yang tinggi menurut perhitungan yang tepat. Dan memang ia sedang menunggu kesempatan itu. Kalau mungkin ia akan merampas bola-bola besi lawannya. Tapi Bagolan bukan anak-anak seperti dirinya yang senang pada permainan aneh-aneh. Bagolan adalah salah seorang dari gerombolan Lowoijo yang menilai jiwa seseorang tidak lebih dari jiwa seekor katak. Dengan uang beberapa keping, ia sudah bersedia memotong leher seorang. Karena itu kali ini pun tidak ada soal lain dalam benaknya kecuali melumatkan gadis kecil yang banyak tingkah ini. Meskipun kadang timbul pula ingatan Bagolan bahwa seorang kawannya memerlukan lawannya itu, namun seandainya ia berhasil menangkap hidup pun, ia pasti akan membuat perhitungan dengan Jodipo. Gadis kecil harus ditukar sedikitnya dengan sebuah timang bermata berlian 3 rantai seperti yang dirampoknya di daerah Mangir beberapa bulan yang lalu. Tetapi ketika Widuri itu bertempur semakin cepat, ingatannya tentang timang bermata berlian 3 rangkai itu pun kabur. Yang ada kemudian adalah ingatan tentang kepalanya sendiri yang setiap saat terancam akan terlepas dari lehernya. Wirosobo pun ternyata melihat kesulitan Mantingan. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu. Ia tidak dapat meninggalkan lawannya yang pasti akan menyulitkan kawan-kawannya yang lain. Meskipun ia telah berusaha cepat-cepatnya menyelesaikan pertempuran, tapi kedua lawannya yang bernama Cemoro Aking dan Ketapang itu dapat memberikan perlawanan dengan gigih. Ternyata kedua orang itu pun sadar dapat memberikan perlawanan dan mengikat Wirosobo dalam suatu pertempuran, sebab mereka berdua pun yakin bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan Wirosobo. Demikianlah ketika malam bertambah malam, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Ketika tubuh mereka telah dibasahi peluh yang mengalir dari setiap lubang kulit, tandang mereka pun menjadi semakin keras. Masing-masing kemudian bermaksud untuk segera mengakhiri pertempuran dan membinasakan lawan-lawan mereka. Demikian juga Lowoijo yang semakin keras menelan Ki Dalang Mantingan ke dalam keadaan yang semakin berbahaya.
Mantingan pun kemudian harus bekerja lebih keras lagi untuk mempertahankan dirinya. Tapi perasaannya kini benar-benar telah bulat bahwa ia harus menegakkan kesetia kawanannya terhadap Maisojengan, Aryo Saloko, dan anak-anak Banyu Biru. Apapun yang akan terjadi atas dirinya, karena itu ia sama sekali tidak gelisah, bingung, dan berkecil hati ketika tekanan-tekanan Lowo Ijo menjadi semakin sengit. Namun justru karena itulah maka ia tetap tenang dan menguasai dirinya, sehingga ia tidak kehilangan akal. Dengan demikian maka tidak-tidaknya ia akan dapat memperpanjang waktu perlawanannya, sebab dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun otaknya masih cukup cerah untuk mencari jalan keluar dari bahaya itu. Lowo Ijo lah yang justru menjadi gelisah dan marah. Ia ingin segera membunuh lawannya. Namun sampai beberapa lama usahanya selalu tidak berhasil. Karena itu dibakar oleh kemarahannya yang memuncak, tiba-tiba ia berteriak nyaring. Kedua pisaunya disilangkan di atas kepala, sedang dari matanya seolah-olah memancar api yang menyala-nyala. Mantingan terkejut melihat sikap itu. Ia masih belum tahu apa maksud dari gerakan-gerakan yang aneh itu. Namun ia yakin bahwa Lowo Ijo sedang membuka ilmunya yang diandalkan. Dengan demikian Mantingan semakin menyiagakan diri. Ia masih melihat Rorowilis dan Wirosobo melayani lawannya. Karena itu bagaimanapun ia harus berusaha untuk menyelamatkan mereka itu, sampai mereka berhasil membunuh lawan-lawan mereka, supaya mereka tidak ditelan oleh Lowo Ijo. Ketika Lowo Ijo sudah siap untuk meloncat dan menyerangnya kembali, Mantingan membelai trisulanya sekali lagi. Seolah-olah untuk yang terakhir kalinya, ilmu pacar putahnya sudah dikerahkan sejak lama sebelum Lowo Ijo mempergunakan ilmu terakhirnya. Meskipun demikian, ia tak dapat mendesaknya, apalagi sekarang pada saat Lowo Ijo sudah sampai pada puncak keganasannya. Waktu yang diperlukan Lowo Ijo untuk memusatkan tenaganya tidaklah lama. Beberapa kejap kemudian sudah meloncat kembali dan menyerang Mantingan dengan sangat dahsyat. Mantingan pun dengan mati-matian menggerakkan trisulanya dalam puncak ilmu pacar putah. Namun hanya saat saja ia mampu bertahan, sebab kemudian terasa bahwa gerakan-gerakan Lowo Ijo memancarkan udara yang amat panas. Mantingan sadar bahwa udara yang panas itu adalah akibat dari ilmu Lowo Ijo yang dipancarkan oleh kekuatan batinnya yang tinggi dan bersumber pada ilmu hitam. Beberapa kali Mantingan terdesak, bahkan kemudian dengan garang Lowo Ijo meloncat memburu. Didahului oleh udara yang sangat panas, kali ini Mantingan benar-benar tidak melihat kemungkinan untuk mengelakkan diri. Udara panas yang bakar dirinya seolah-olah membuat darahnya mendidih dan tak berdaya. Kakinya tiba-tiba terasa lumpuh. Dalam keadaan demikian ia hanya mampu mengacungkan trisulanya lurus ke depan, ke arah Lowo Ijo yang seperti akan menerkamnya dengan dua pisau belati di tangan. Namun dalam keadaan yang sangat berbahaya itu, tiba-tiba terdengarlah jerit ngeri, yang kemudian disusul tubuh yang jatuh terbanting. Lowo Ijo yang sudah yakin akan dapat menembus dada Mantingan menjadi terkejut, sehingga langkahnya terhenti ketika ia menoleh, dan juga Mantingan sempat pula menoleh. Dilihatnya Tembini berguling-guling di tanah, dari dadanya memancar darah merah segar. Seleret pandang Rorowilis menyambar wajah Mantingan yang kosong. Benarnya lah bahwa Rorowilis melihat keadaan Mantingan yang berbahaya. Karena itu sengaja ia berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi Lowo Ijo. Karena untuk melukai wadas gunung masih agak sulit dan waktu yang terlalu sempit, akhirnya pedang Rorowilis terpusat ke arah dada Tembini. Untunglah bahwa ketangkasannya mampu mendahului gerak Lowo Ijo yang hampir saja menentukan batas umur Mantingan dengan ilmu yang dinamai oleh pasingsingan alas kubar, sehingga benar-benar jeritan Tembini dapat menghentikan langkah terakhir Lowo Ijo.
Melihat Tembini terbanting dan berguling-guling di tanah, Loijo sama sekali tidak menaruh perhatian. Ia bahkan menjadi semakin marah karena geraknya terganggu. Karena itu dari mulutnya terdengar umpatan, "Persetan kau Tembini, matilah kau kelinci, dan kulitmu akan aku rentang di depan regol sarang kita," sebagai peringatan dari salah seorang anggota Loijo yang memalukan. Semua yang mendengar umpatan itu mau tak mau meremang bulu kuduknya. Terhadap anggotanya sendiri Loijo dapat berbuat demikian, apalagi kepada lawan-lawannya. Dalam pada itu Bagolan pun menjadi ngeri. Ia tidak mau diperlakukan seperti Tembini, apalagi lawannya tidak lebih dari seorang gadis kecil. Tetapi bagaimanapun Bagolan mengerahkan tenaganya, ternyata ia tidak dapat mengatasi keadaan, sebab rantai perak itu seperti selalu meraung-raung di telinganya, menyambar-nyambar seperti lalat yang dapat saja hinggap di mana-mana di bagian tubuhnya dengan sesukanya. Memang beberapa kali Bagolan telah merasakan ujung rantai itu menyengat tubuhnya, sakit dan nyeri. Semakin lama semakin sering, dan ia tahu benar bahwa gadis kecil itu seperti sedang bermain-main saja. Kalau akhirnya gadis itu bertempur sebenarnya, maka benar-benar seluruh kulitnya akan terkelupas habis. Dalam pada itu kembali mata Loijo yang memancar merah menyambar wajah Mantingan, dan kembali kemarahan yang membakar dadanya terpancar dari mata itu seperti terpancarnya api. Karena ini Loijo tidak mau melepaskan korbannya lagi, apapun yang terjadi. Meskipun semua anggotanya akan berteriak bersama-sama dan mati bersama-sama sekalipun, ia akan membunuh Mantingan untuk kemudian membunuh Wirosobo dan Aryo Saloka. Tapi ketika ia sudah siap, tiba-tiba dilihatnya seorang anak muda muncul dari kegelapan malam, berjalan seenaknya ke arahnya. Wajahnya yang cerah selalu dihiasi oleh senyumnya yang manis. Dengan ramah kemudian terdengar ia berkata, "Paman Mantingan, sebaiknya paman beristirahat untuk sementara. Meskipun aku harap paman untuk selalu mengawasi aku di sini. Berapa tahun yang lampau aku mendengar guruku bertempur mati-matian melawan Loijo di tengah-tengah hutan Tambak Boyo. Sekarang kurang lebih 5 tahun kemudian, biarlah aku muridnya mencoba kesaktiannya. Apakah benar aku telah dapat memenuhi harapan guruku, mewarisi ilmunya untuk sedikitnya seperti ilmu guru 5 tahun yang lalu?" Melihat kedatangan anak muda dan mendengar kata-katanya untuk mencoba melawannya, Loijo seperti dihantam batu hitam sebesar kepalanya. Ia menjadi marah sekali. Sedemikian marahnya sehingga untuk beberapa saat ia terpaku gemetar di tempatnya. Mantingan pun keheran-heranan mendengar permintaan Aryo Saloka itu. Apakah benar-benar ia akan melakukannya? Dalam pada itu Mantingan pun kemudian menengok ke segenap arah untuk mencari di manakah orang-orang yang baru saja bertempur melawan Aryo Saloka. Tetapi yang tampak hanyalah kegelapan malam. Di sana sini nampak beberapa orang yang terikat dalam pertempuran berpasang-pasang. Jaladri melawan Carang Lampit, Roro Wilis melawan Wadas Gunung, Wirosobo melawan Cemoro Aking dan Ketapang, sedangkan Widuri melawan Bagolan. Karena keheranannya maka tanpa sengaja Mantingan bertanya, "Di manakah lawan Anggir tadi?" Aryo Saloka masih saja tersenyum. "Aku terpaksa membunuh mereka, paman, karena ternyata sudah tidak mau mendengar peringatanku. Bahkan mereka dengan ganasnya mencoba membunuhku." "Kau bunuh mereka bertiga?" Tiba-tiba terdengar Loijo berteriak. "Maaf Loijo, anak buahmu itu terlalu keras kepala," jawab Aryo Saloka. Sekali lagi dada Loijo terguncang ketika ia memandang berkeliling. Ia masih melihat Wadas Gunung, Cemoro Aking, Ketapang, Bagolan, Carang Lampit dan Tembini yang terluka. Kalau demikian maka orang-orang yang terbunuh itu adalah Bandotan, Jodipo dan seorang kebanggaannya yang bernama Kiai Sodo, Gebang,
Dengan hampir tidak percaya, Rowijo sekali lagi berteriak, "Benar, kau lakukan pembunuhan itu." "Aku tidak bermaksud demikian, Rowijo. Aku sekedar membela diri dan aku tidak melihat cara lain daripada membinasakan mereka. Lebih-lebih orang setengah tua berjanggut panjang dan bersenjata sepasang nenggolo. Ganasnya bukan main." Tidak atas kehendaknya, Rowijo berkata, "Ialah Kiai Soto Gebang, kau bunuh juga orang itu." "Terpaksa," gumam Aryo Saloko. Mau tidak mau Rowijo berpikir keras. Apakah ada orang lain yang membantu anak muda itu sehingga ia berhasil membunuh ketiga orangnya yang sama sekali bukan orang-orang kebanyakan, dan sekarang anak itu datang menantangnya. Tiba-tiba timbullah dendam di dalam hati Rowijo. Dendam itu semakin lama semakin membara dan bernyala-nyala. Memang sejak semula ia ingin membunuh anak muda itu untuk memadamkan semangat perlawanan anak-anak Banyu Biru. Sebab anak-anak Banyu Biru yang menyingkir di daerah Gedong Songo inilah sebenarnya yang berbahaya bagi jalan yang dirintisnya untuk menguasai seluruh daerah perdikan bekas perdikan Pangrantunan. Dan sekarang anak itu telah datang kepadanya untuk menyerahkan dirinya. Maka adalah suatu kebetulan bahwa tanpa bersusah payah ia akan dapat mencapai maksudnya. Karena itu dengan menggeram ia berkata, "Aryo Saloko, kalau kau benar-benar dapat membunuh ketiga orang-orangku tanpa bantuan orang lain, maka wajarlah kalau kau berani menantang aku. Tapi kalau kau dalam perkelahian ini kau akan terbunuh dengan sia-sia, maka jangan salahkan aku. Bersama-sama dengan mantingan, kepalamu akan aku penggal dan akan aku pasang kelak di tengah-tengah alun-alun Banyu Biru. Dengan demikian, apakah kira-kira rakyat Banyu Biru itu akan tetap setia kepadamu?" Aryo Saloko tidak menjadi marah mendengar perkataan kasar itu. Ia tahu dari gurunya bahwa orang-orang semacam Rowijo itu memang selalu berkata kasar. Maka dengan tenangnya ia menjawab, "Jangan kau menakut-nakuti aku, Rowijo. Kepalaku jangan sekali-kali kau penggal, sebab alangkah sulitnya hidup tanpa kepala." "Gila," geramnya. Mendengar ejekan-ejekan mantingan, telinga Rowijo terlalu terbakar hangus. Apalagi sekarang anak yang baru dapat tegak berdiri itu telah berani menghinanya pula. Menjawab pertanyaan-pertanyaannya dengan cara yang sama. Karena itu Rowijo sudah tidak mau berkata lagi sebagai seorang maharaja di daerah Alas Mentawai yang dilindungi oleh gurunya yang maha sakti dan bernama Pasing Singan. Rowijo tidak biasa membiarkan dirinya dihina dan tidak biasa pula mencoba menahan-nahan kemarahannya. Kalau ia ingin membunuh, membunuhlah ia. Kalau ia ingin menyiksa, menyiksalah dia. Kalau ia hanya sekedar ingin merampok, merampoklah dia. Demikianlah kali ini timbullah keinginannya untuk membunuh dengan cara yang paling mengerikan. Ia menganggap bahwa orang-orang itu sama sekali tidak menghargainya, tidak merasa ketakutan kepadanya. Karena itu mereka harus mendapat hukuman. Sambil menggeram dahsyat, Rowijo menerkam Aryo Saloko sekaligus dengan ilmunya alas kobar. Udara yang panas seolah-olah memancar dari tubuhnya, melingkar segenap penjuru di sekitarnya. Mantingan yang tidak mengalami serangan Rowijo itu pun merasakan betapa udara panas telah membakar kulitnya. Bersama dengan itu hatinya pun terguncang keras. Apakah yang akan terjadi dengan Aryo Saloko? Mantingan sendiri mengalami kesulitan untuk mempertahankan diri melawan Rowijo. Tapi hatinya terlonjak ketika ia melihat Aryo Saloko dengan tenangnya dapat menghindarkan dirinya dari terkaman pisau Rowijo. Dengan tangkasnya ia berkisar ke samping, dan dengan gerakan yang cepat dan lincah ia meloncat memutar tombak pusakanya langsung mengarah ke ulu hati lawannya. Rowijo pun terkejut melihat serangan itu. Anak ini benar-benar seperti anak setan. Serangannya yang dibarengi dengan ajian alas kobar masih sempat dihindari oleh Aryo Saloko. Sebenarnya lah bahwa Aryo Saloko pun mula-mula terkejut merasakan serangan udara panas itu.
Namun tanpa sadarnya udara yang panas itu lambat laun menjadi sejuk dengan sendirinya setelah peluhnya mengalir dari segenap lubang kulitnya. Maka tubuhnya semakin merasa segar, ia tidak lagi terpengaruh oleh udara panas yang secara bergelombang melibat dirinya. Ia sendiri tak menyadari bahwa berkat pertolongan orang berjubah abu-abulah, ia dapat membebaskan diri dari serangan Ajialas Kobar yang ganas. Kekuatan-kekuatan yang ada di dalam tubuh Arya Saloka yang semula merupakan tenaga cadangan untuk menembus urat-urat darahnya di permukaan kulit untuk melawan rangsang dari luar, kini telah bebas. Kekuatan-kekuatan itu dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan khusus. Adalah suatu kurnia baginya bahwa ia telah berhasil mengatur jalan pernapasannya serta jalur-jalur urat-urat di tubuhnya dengan baik menurut petunjuk Kebu Kanigoro yang disangkanya untuk mendasari ilmunya Sosro Birowo, disusul dengan usaha orang berjubah abu-abu yang telah membuka segenap simpanan kekuatan di dalam tubuhnya. Demikianlah maka Arya Saloka seolah-olah telah dapat membebaskan dirinya dari gangguan simpul-simpul perasa dari seluruh permukaan kulitnya. Meskipun ia tidak menjadi kebal dari serangan senjata, namun dalam saat-saat tertentu dengan sendirinya ia berhasil mengurangi segenap perasaan yang ditimbulkan oleh simpul-simpul perasa itu. Benarnya lah bahwa seorang dengan mengatur pernafasannya dengan baik, pemusatan pikiran dan kehendak, percaya kepada kebenaran atas tindakannya dan pasrah setulus-tulusnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dapatlah kiranya orang menyingkirkan diri dari kesadaran perasaan yang ditimbulkan oleh wujud jasmaniahnya, sehingga akhirnya orang dapat menguasai wujud jasmaniahnya sendiri. Dalam keadaan yang demikianlah Arya Saloka bertempur dengan gigihnya melawan Loijo. Sebagai seorang pemuda yang sedang berkembang, ia memiliki semangat yang luar biasa. Otot-ototnya yang mulai nampak berjalur-jalur di bawah kulitnya telah membentuk tubuhnya menjadi bertambah serasi dengan wajahnya yang keras, penuh daya juang dan penuh harapan bagi masa depan. Mantingan melihat pertempuran itu seperti terpaku di tempatnya, mimpi pun tidak bahwa ia akan berkesempatan menyaksikan Arya Saloka bertempur melawan Loijo dalam keadaan sedemikian baiknya. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Arya Saloka telah berhasil menempa dirinya menjadi seorang anak muda perkasa yang mau tidak mau harus diakuinya bahwa anak itu telah melampauinya dan menempatkan dirinya sejajar dengan tokoh hitam yang terkenal itu. Bahkan ternyata Arya Saloka sama sekali tidak mengalami kesulitan dalam pertempuran itu, meskipun dia harus melawan ilmu Loijo yang memancarkan panas sepanas api. Mantingan tersadar ketika beberapa kali udara panas melanda dirinya. Karena itu segera ia melangkah surut menjauhi titik pertempuran itu dengan pertanyaan dalam dirinya. Apakah sebabnya? Maka Arya Saloka seolah-olah sama sekali tidak merasakan sentuhan-sentuhan udara panas. Meskipun demikian, Mantingan belum berani meninggalkan Arya Saloka bertempur di luar pengawasannya. Kalau terjadi sesuatu atas anak itu, maka Mantinganlah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Sedangkan untuk ikut serta di dalam pertempuran, Mantingan tidak sampai hati. Ia tidak melihat keharusan untuk bertempur berpasangan melawan Loijo. Meskipun ia yakin bahwa seandainya ia ikut serta, maka pasti ia berdua dengan Arya Saloka akan segera dapat memenangkan pertempuran itu. Meskipun barangkali tubuhnya akan hangus oleh pancaran panas dari tubuh Loijo. Karena itu, Mantingan hanya dapat melihat saja pertempuran itu dengan penuh minat. Meskipun trisulanya tetap tergenggam erat di tangan, ia kemudian menjadi bangga ketika melihat Arya Saloka bertempur dengan gagahnya, menyambar-nyambar seperti burung raja wali raksasa. Tapi Loijo pun lincah, ia benar-benar dapat bergerak seperti kelelawar di dalam gelap. Matanya menjadi bercahaya seperti mata serigala.
Dengan menggeram dahsyat ia bertempur semakin ganas. Namun demikian di dalam hatinya terselip pertanyaan yang membelit-belit dirinya. Seperti juga Mantingan, Lowoijo menjadi heran. Kenapa anak muda itu dapat membebaskan dirinya dari pengaruh ilmu alaskop? Ketika Lowoijo tidak dapat menemukan jawab atas pertanyaan itu, justru ia menjadi semakin marah. Geraknya menjadi semakin ganas, mirip seperti serigala kelaparan. Ia merangsang lawannya dengan rakusnya. Kedua pisau beladinya berkilat-kilat menyambar-nyambar seperti sepasang halilintar yang dipakai dewa pencabut nyawa seperti dalam cerita pewayangan.